Ya pendengar, terima kasih masih tetap bersama RRI program A1 Sibolga, dan kita ada di sesi program masih di Dialog Sibolga pagi ini ya. Dan eh, pendengar, pagi ini kita akan berbicara tentang sosialisasi program rehab BPJS Kesehatan, dan program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peserta jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat JKN KIS dalam mengakses segala informasi tentang JKN KIS melalui Pandawa dan mobile JKN. Ya pendengar, dan saat ini kami bersama dengan Bu Elsaria, maaf ya, kalau salah sebut Elsaria Riris Ditinjak, yaitu Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sibolga. Selamat pagi Bu Elsaria. Oh, kemudian Bu Sri Wahyuni Lubis, Staf Edukasi dan Penanganan Pengaduan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sibolga. Selamat pagi. Bu Sri ya, Bu Sri. Saya panggilnya boleh gitu ya, Bu Sri. Oke. Lebih nyaman yang mana begitu ya. Tapi suaranya kayaknya kurang ini Pak. Oke. Ya, kita berbicara. Tadi kita sudah putar ini ya. Jingle dari Pandawa itu sendiri, dengan satu HP di genggaman Pandawa akan beraksi atau bagaimana tuh? Sebenarnya apa sih Pandawa ini Bang? Oh, Bu Elsaria atau Bu Sri yang bisa boleh menjawab? panggil Riris aja Bang ya. Riris, ya. Bu Riris ya, silakan. Ya. Kalau Pandawa itu layanan berbasis digital dari BPJS Kesehatan. Tujuannya untuk memudahkan peserta dalam mengurus administrasi kepesertaan. Nah, jadi cukup dengan aplikasi WhatsApp di handphone kita, kapan saja, di mana saja. Jadi Pandawa ini pengurusannya terkait peserta JKN KIS. Peserta bisa langsung akses dari nomor yang tadi sudah disebutkan di jingle itu Bang. Oh, di jingle tadi 08118 165 2 kali 165. Oh iya. Gitu. Jadi cukup disimpan nomornya, nanti dicat ke Pandawa. Dicat ke Pandawa itu begitu ya. Dan bagaimana nih sih sebenarnya untuk cara mengakses dari Pandawa ini sendiri? Seperti yang tadi saya sampaikan Bang, cukup disimpan nomor Pandawanya di 0811 8165 165. Nanti kita tinggal chat di nomor tersebut, misalnya halo selamat pagi, nanti dia akan memfeedback gitu fitur-fitur apa yang ada di sananya. Akan langsung di-feedback oleh Pandawa itu sendiri. Oh ya, jadi kita cukup simpan, kemudian kita akan tanyakan hal yang mungkin yang kayak kita chat ke keluarga gitu loh Bang. Chat ke keluarga. Selamat pagi. Nanti dia akan merespon. Tapi jangan curhat begitu. Jangan curhat. Curhat juga boleh Bang. Nanti akan dijawab. Tapi curhat terkait JKN KIS. Hanya masalah terkait dengan itu gitu ya, bukan chat pribadi gitu. Oke. Dan apa saja yang mungkin bisa diurus nih melalui Pandawa ini, Bu Riris? Kalau Pandawa itu yang bisa diurus salah satunya itu misalnya merubah administrasi kepesertaan. Contoh administrasi kepesertaan ini misalnya daftar baru gitu ya Bang. Itu bisa dari Pandawa, atau mau rubah data kita secara pribadi, contohnya alamat atau nomor handphone, itu bisa dari Pandawa gitu. Atau termasuk juga di dalamnya itu tadi menyampaikan pengaduan gitu, itu bisa juga dari Pandawa, berkeluh kesah itu tadi, tapi sesuai dengan JKN KIS gitu. Menyampaikan pengaduan berkeluh kesah di sana. Apabila ada keluhan kita misalnya pada saat akses layanan atau apa, itu bisa dari Pandawa. Iya. Apakah Pandawa ini mungkin hanya untuk peserta saja atau bagaimana nih? Sementara kan belum banyak yang bisa menggunakan ini. Untuk peserta dan calon peserta. Nah, kenapa kami sebutnya calon peserta? Karena dia untuk pendaftaran peserta gitu. Jadi kan saat ini dia mungkin belum menjadi peserta. Tetapi ketika dia chat Pandawa, dia ingin mendaftarkan kepesertaannya, dia terdaftar, otomatis dia terdaftar menjadi peserta JKN KIS. Ya, gitu. Begitu ya. Bagaimana nih Bu Sri? Sebenarnya berapa lama link formulir Pandawa ini dapat diakses gitu? Nah, kalau untuk linknya, ketika kita chat misalnya salam cuaca ya Bang. Kalau kita selamat pagi seperti itu. Nah, itu
otomatis linknya ada muncul. Yeah. Itu kita pilih dulu kita kebutuhannya apa. Nah itu nanti ada 3 poin yang muncul ya. Yeah. Administrasi, informasi ataupun pengaduan. Nah si peserta nanti boleh memilih yang 3 poin ini sesuai dengan kebutuhan si peserta. Nah, kalau misalnya dia perlu administrasi, maka diklik administrasi. Kalau misalnya butuh informasi, maka si peserta klik informasi, ataupun pengaduan boleh klik pengaduan. Nah, ketika kita pilih salah satu dari ketiga poin ini, itu nanti akan dikirimkan link. Dikirimkan link? Iya, dari Pandawanya. Ketika dia sudah klik yang 3 poin tadi? Salah satunya. Salah satunya? Iya, salah satu sesuai saja? kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan, oke. Nah, nanti langsung otomatis dikirim link untuk mengisi data si peserta. Jadi kita isi nanti di situ kartu keluarga yang akan kita upload ya, ataupun berkas pendukung yang sesuai dengan kebutuhan yang akan diakses si peserta. Seperti itu. Jadi maksimal itu 60 menit sudah terkirim ke peserta untuk link pendaftarannya. Nggak sampai 1 jam ya? Nggak sampai. 60 menit 1 jam itu. 1 jam ya, Iya, tapi nanti paling lamanya paling lama maksimal 60 menit kita Iya, menunggu maksimal. begitu ya. Nggak sampai berhari-hari atau ya ini apakah ini selama 24 jam bisa diakses nih Pandawa nih Bu Sri? Kalau untuk aksesnya 24 jam, Bang. Cuman ini nanti masuk kategori antrian. Nah, untuk prosesnya, untuk proses kebutuhan si peserta tadi itu tetap sesuai hari kerja ya Bang ya. Hari Senin sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 3 untuk proses. Namun kalau misalnya di luar dari itu kita mau mengakses layanan Pandawanya itu tetap masuk. Yang sesuai dengan kebutuhan si peserta tadi itu tetap masuk antriannya ke layanan Pandawa kita. Jadi tetap diproses seperti itu. Tetap diproses begitu ya. Jadi kalau ada kesalahan pada data begitu? Nah, untuk kesalahan seperti itu ya. Iya. Nanti kalau misalnya sudah terkirim nih data-data yang sudah diisi sama si peserta seperti itu ya. Nah, untuk diproses sama petugas kami. Nah, itu nanti ada langsung balasannya, Bang. Kalaupun misalnya berhasil atau tidaknya, itu tetap ada balasan dari petugas kami. Seperti itu. Nah, itu kalau misalnya si peserta dikasih waktu untuk mengisi data itu paling lambat 180 menit. 3 jam. 3 jam. Untuk Jadi mengisi data-data. Iya. Jadi selama 2 jam itu nanti ada feedback langsung dari petugas Pandawa mengingatkan agar segera mengisi data-data yang diperlukan seperti itu. Nah, untuk 60 menit terakhir juga itu ada juga feedbacknya. Ada feedbacknya begitu. 60 menit terakhir tetap juga diingatkan. Setelah 2 jam tadi ya. Kalau misalnya si peserta. Jadi kalau lewat dari 3 jam bagaimana nih? Diulang lagi dari awal. Diulang lagi? Iya. Nunggu 3 jam lagi begitu? Enggak, maksudnya itu kan Enggak kalau salah lagi begitu? Kalau salah lagi, kan nanti ada feedback dari petugas kita agar melakukan pengisian datanya dengan sesuai kebutuhan si peserta tadi ya. Kalau misalnya sudah lewat dari 180 menit tadi Bang, itu nanti kita diarahkan untuk dari awal lagi gitu. Memilih kebutuhan si peserta apa yang akan diproses sama si petugas kami. Jadi sebenarnya nggak rumit sebenarnya. Enggak. Jadi data yang sudah kita isi sebelumnya begitu. Ketika kita mengulang lagi begitu, misalnya kita ada keperluan lah begitu, terlewatkan 3 jam tadi, kita sudah mengisi beberapa data. Apakah setelah lewat lebih dari 3 jam begitu, kita mengisi ulang lagi data yang sudah kita isi di awal begitu? Iya benar. Dari awal lagi? Iya, kita tetap dari awal juga pilih opsi yang 3 jenis kategori tadi, administrasi, informasi, pengaduan. Jadi kita tetap diarahkan sama petugasnya dari menu awal. Jadi kita dipandu seperti itu Bang.